Keputihan itu sering kali dialami oleh seorang wanita, mulai dari usia reproduksinya nanti sampai menopause. Nah, keputihan ini merupakan suatu mekanisme tubuh si seorang wanita ini untuk supaya menjaga keasaman atau lingkungan dari si liang vagina dari serangan kuman-kuman yang tidak normal. Nah, penyebab dari keputihan yang tidak normal itu bisa bermacam-macam. Pada umumnya bisa disebabkan oleh jamur atau kuman ataupun virus, dan perlu dibedakan nih antara penyebabnya, karena penanganannya pun nanti akan berbeda antara penyebab dari jamur ataupun bakteri ataupun virus. Ciri-ciri dari keputihan yang tidak normal itu pada umumnya keputihannya itu warnanya berubah, bisa menjadi kekuningan, keabu-abuan, ataupun merah ataupun coklat, dan jumlahnya itu juga bertambah banyak. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan memberikan tips untuk mengatasi keputihan yang tidak normal. Nah, pengen tahu seperti apa? Sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini, tulisan subscribe. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Keputihan itu sering kali dialami oleh seorang wanita, mulai dari usia reproduksinya nanti sampai menopause. Nah, keputihan ini merupakan suatu mekanisme tubuh si seorang wanita ini untuk supaya menjaga keasaman atau lingkungan dari si liang vagina dari serangan kuman-kuman yang tidak normal. Nah, keputihan ini bisa terjadi karena kelenjar dari vagina atau dari mulut rahim ini mengeluarkan lendir yang tujuannya untuk membersihkan si vagina dari kuman-kuman, sehingga mengurangi resiko untuk infeksi dan menjaga supaya vaginanya tetap bersih. Jadi jangan khawatir apabila seorang wanita ini mengalami keputihan ya. Jadi jangan langsung overthinking atau langsung berpikir yang negatif dulu nih. Aduh, keputihan, berarti ini nanti keputihannya nggak normal atau misalnya ada infeksi dan segala macamnya. Karena keputihan itu bisa saja dan normal terjadi, umumnya pada seorang wanita yang usia subur. Nah, penyebab dari keputihan yang tidak normal itu bisa bermacam-macam. Pada umumnya bisa disebabkan oleh jamur atau kuman ataupun virus, dan perlu dibedakan nih antara penyebabnya, karena penanganannya pun nanti akan berbeda antara penyebab dari jamur ataupun bakteri ataupun virus. Keputihan yang tidak normal itu juga bisa disebabkan oleh masalah kebersihan ya. Jadi masalah kebersihan yang tidak baik, nah itu juga bisa menyebabkan keputihan. Ciri-ciri dari keputihan yang tidak normal itu pada umumnya keputihannya itu warnanya berubah, bisa menjadi kekuningan, keabu-abuan, ataupun merah ataupun coklat, dan jumlahnya itu juga bertambah banyak. Atau bisa juga keputihan yang disertai dengan bau ataupun gatal di daerah sekitar kewanitaannya. Nah, itu ciri-ciri yang memang perlu dipantau apabila seorang wanita mengalami keputihan yang menyebabkan gangguan. Kalau sudah terdapat gejala seperti itu, sebaiknya harus langsung diperiksakan ya ke dokter supaya kita bisa mencari tahu lebih lanjut. Atau bisa juga keputihannya itu disertai dengan buih atau berbusa ya, biasa berwarna putih. Nah, itu juga perlu dipantau. Apabila keputihannya berwarna putih tetapi kayak krim atau misalnya susu bubuk yang terkena air atau kayak tahu dibejek gitu. Nah, itu juga suatu tanda bahwa keputihannya itu bisa disebabkan oleh infeksi. Selain itu, apabila mams juga merasakan daerah kewanitaan itu gatal, merah, atau bengkak, nah itu juga bisa disebabkan oleh keputihan yang tidak normal. Apabila sudah mengalami keputihan yang tidak normal, berarti mams perlu pengobatan yang secara khusus. Memang mams juga bisa menggunakan misalnya pencuci daerah kewanitaan atau perineal hygiene wash. Nah, itu juga bisa mams gunakan untuk daerah luar ya, di daerah kulit yang misalnya ada kemerahan. Nah, itu juga boleh membantu supaya bisa mengurangi rasa tidak nyamannya. Mams juga bisa menggunakan kompres untuk di daerah kewanitaan yang bagian luar, supaya itu juga bisa mengurangi rasa yang tidak nyaman. Nah, pengobatan yang secara khusus itu
juga perlu dibedakan antara penyebabnya dari jamur, bakteri, ataupun virus. Kalau misalnya penyebabnya jamur, itu bisa kita berikan obat anti jamur yang berupa krim atau misalnya yang berupa tablet yang dimasukin ke dalam vagina. Nah, sama halnya dengan putihan yang disebabkan oleh kuman. Nah, kuman-kuman ini juga perlu dibedakan ya, antara kuman yang dari masalah kebersihan dengan kuman yang disebabkan oleh penyakit menular seksual. Contohnya misalnya chlamydia atau gonore. Nah, itu juga penanganannya akan berbeda. Jenis antibiotiknya juga akan berbeda. Misalnya kuman yang disebabkan oleh masalah kebersihan, itu yang biasa kita sebut dengan bacterial vaginosis. Nah, itu juga disebabkan oleh kuman yang memang dari dalam vagina yang jumlahnya tiba-tiba melonjak jadi bertambah banyak. Nah, itu juga bisa menyebabkan keputihan. Biasanya keputihannya berwarna kehijauan atau kekuningan. Nah, sama halnya dengan keputihan yang disebabkan oleh penyakit menular seksual. Misalnya chlamydia atau gonore, itu juga bisa menyebabkan keputihannya itu berwarna kekuningan atau kehijauan. Tetapi memang kuman penyebabnya berbeda, sehingga jenis antibiotiknya pun harus disesuaikan. Nah, ada juga keputihan yang disebabkan oleh kuman Trichomonas atau kita sebut dengan trichomoniasis. Nah, itu keputihannya biasanya berwarna putih dan ada buih-buihnya atau ada busanya. Nah, pada umumnya itu menyebabkan keputihan yang berwarna putih yang ada buihnya atau busa. Nah, itu juga perlu langsung ditangani karena bisa juga tuh kuman-kuman yang menyebabkan penyakit menular seksual itu bisa berpengaruh terhadap organ kewanitaan yang di dalam, misalnya di rahimnya atau salurannya. Sehingga bisa juga menyebabkan misalnya pada nanti-nantinya bisa menyebabkan jadi sulit hamil. Untuk cara pencegahannya, nomor satu adalah jaga kebersihan area kewanitaan ya. Jadi, jangan dibiarkan area kewanitaannya itu menjadi lembab ya. Apabila beraktivitas terlalu tinggi sehingga berkeringat, itu langsung diganti pakaian dalamnya dan dijaga supaya tetap kering ya area kewanitaannya. Dan apabila misalnya merasakan keputihan di masa subur, itu hal yang normal. Karena keputihan di masa subur biasanya itu lebih jernih dan tidak lengket dibandingkan dengan keputihan yang memang tidak normal ya. Dan yang paling penting adalah harus menjaga pola aktivitas seksualnya ya. Jadi jangan berganti-ganti pasangan karena dengan sering berganti pasangan itu juga dapat menimbulkan atau meningkatkan resiko terjadinya penyakit menular seksual. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.